Pembayung duka diperlihatkan oleh Ibunda Melita Patricia Sidabutar saat ibadah tutup peti yang digelar tadi malam. Tangis duka itu pula terlihat dari sang ayah, kakak, opung serta sang kekasih Pendeta Glenn Immanuel. Sebelum ibadah tutup peti dimulai, sang kekasih melantunkan lagu terakhir yang diciptakan mendiang Melita dengan isak tangis, sehingga ia pun harus dipeluk oleh rekannya seorang pendeta. Pendeta Glenn pun kemudian mencium kening jenazah untuk terakhir kalinya sebagai tanda perpisahan dengan Melita sebelum peti jenazah ditutup. Ibu Melita yang terlihat begitu syok dan duduk di depan peti jenazah Melita hanya bisa mendekap peti berwarna putih tersebut. Dan pagi ini, prosesi pemakaman pun dilakukan di San Diego Hills, Kerawang setelah pembongkaran makam kakak kembarnya Melissa di TPU Pedurenan, Bekasi untuk dimakamkan bersama di San Diego Hills siang ini. Lantas seperti apa duka yang menyayat kalbu keluarga, kekasih, dan sahabat mendiang tadi malam? Seperti apa senandung lirik penuh air mata sang kekasih di depan peti jenazah Melita Sidabutar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka cita meninggalnya penyanyi rohani Melita Sidabutar kembali menyeruak pada momen ibadah tutup peti yang digelar tadi malam di Rumah Duka Saint Carlos, Salemba, Jakarta Pusat. Ya, prosesi tersebut terlihat sangat menyayat hati ketika sang kekasih Glenn Immanuel menyanyikan lagu ciptaan mendiang Melita di depan peti jenazah. Tampak berusaha menyelesaikan lagu tersebut meski beberapa kali tidak kuasa menahan tangis. Glenn pun sampai harus dipeluk oleh rekan pendetanya. Selain itu, sang kekasih pun juga mengungkap kisah bagaimana lagu itu diciptakan oleh Melita yang terinspirasi dari perikop Injil saat keduanya sharing berdua, serta menjadi kado terakhir untuk sang kekasih yang telah berencana untuk menikah di tahun depan. Kami diberkati dengan ayat ini jadi perenungan bagi Melita khususnya. Melita akhirnya bikin lagu ini. Melita tulis lagu ini dengan gembira. Dia di studio Olipek dikunci ini dalam ruangan untuk bikin lagu ini. Dan saat dia jadian lagu ini, dia bahagia banget, dia senang banget, dia sharing konser tentang lagu ini. Dan di Tuhan lagu ini jadi. Dan saya nggak sangka ternyata jadi lagu terakhirnya Melita buat kita semua. Saya menyembah bareng-bareng tempat kami berbagi firman Tuhan, kami sharing tentang kebaikan Tuhan. Dan saya sempat sharing sama Melita tentang satu ayat yang memberkati kami berdua. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
Momen duka yang begitu mendalam terlihat ketika detik-detik penutupan peti jenazah Melita. Diawali dengan mengecup kening jenazah untuk terakhir kalinya yang dilakukan oleh keluarga dan sang kekasih. Suasana pun mendadak pecah oleh tangis histeris dari orang tua Melita saat pamit dari sisi peti jenazah. Tuhan, memang hari ini tadi kan ibadah, kita habis ibadah penghiburan sama sekalian tutup peti. Ya, puji Tuhannya berjalan lancar. Kalau dibilang sedih pasti sedih banget, pasti banget. Cuman kami percaya kalau di Kristen itu percaya bahwa akan ada kehidupan yang kekal, bahwa di dunia ini kan hanya sementara. Jadi sementara Melisa dan Melita berpisah sama kita, namun mereka udah di sorga duluan. Nanti kita akan menyusul satu persatu. Itu. Jadi itu yang kami yakini, dan ya udah kami akan bersama aja di sorga nanti. Tuh. Jadi ini hanya perpisahan sementara, bukan selamanya. Nah, berarti tugas Melisa Melita kan sudah berakhir, sudah menjadi berkat bagi jutaan orang. Sekarang tugas kami untuk jaga hati, jaga pikiran, jaga perbuatan yang kudus agar bisa ke sorga juga dan bertemu mereka sama bertemu Tuhan. Itu aja sih. Sang ibu yang tidak kuat dengan perpisahan itu pun terlihat memeluk peti jenazah sang putri untuk terakhir kalinya dalam derai air mata dukanya. Sementara itu, Ronald Sidabutar sang kakak pun juga mengungkap bahwa pemakaman adiknya akan dilakukan pada siang ini di San Diego Hills, Kerawang. Bersama dengan itu, keluarga pun juga memutuskan untuk membongkar makam kakak kembarnya Melisa Sidabutar di TPU Pedurenan Bekasi yang meninggal pada tahun 2020 silam untuk kemudian dipindahkan dan dimakamkan kembali ke San Diego Hills bersama jenazah Melita Sidabutar.
rencana akan ada ibadah lagi jam 9 pagi untuk ibadah pemakaman, terlalu berangkat jam 10 dari sini. Rencananya jam 10 pagi kita udah berangkat ke San Diego. Iya, iya di San Diego. Jadi rencananya Melita akan ke San Diego, lalu Melisa juga akan dibawa dari Padurenan nanti digabung ke San Diego. Maksudnya akan barengan nanti nyampenya. Rencananya nanti akan ada pembongkaran. Iya, jadi biar nyampenya bareng di sana. Menepi dari dalamnya rasa duka yang merasuk kalbu keluarga dan para sahabat. Lantas, seperti apakah tangis histeris Opung Melita Sidabutar saat melihat cucu tercintanya telah pergi untuk selamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Duka yang merasuki kalbu keluarga atas kepergian Melita Sidabutar juga dirasakan oleh Opung atau nenek dari Melita. Ya, sehari sebelum dilangsungkannya ibadah penutupan peti, duka Opung Melita yang memilukan hati terlihat ketika ia menangis histeris di sisi peti jenazah cucu kesayangannya. Opung Melita pun seakan tidak percaya bahwa sang cucu tercinta telah pergi untuk selamanya dalam damai. Setelah semasa hidupnya, ia pun melakukan pelayanan untuk Tuhan bersama sang kekasih melalui karunia suaranya yang begitu merdu. Selain itu, kekasih mendiang Melita yaitu Pendeta Glenn Immanuel mengisahkan bagaimana dirinya selalu berada di sisi Melita saat di rumah sakit. Bahkan, Pendeta Glenn pun juga mengaku jika dirinya bersama keluarga menyaksikan detik-detik ketika Melita menghembuskan nafas terakhirnya. Lantas, adakah pesan yang disampaikan oleh mendiang Melita kepada kekasihnya sebelum ia meninggal dunia? Saya nemenin hampir setiap hari lah selama masa-masa itu. Jadi waktu pas berpulangnya pun ya bersama-sama dengan keluarga lah. Bed rest iya, sempat bed rest memang, jadi kita ngurangin beberapa kegiatan karena memang kecapean. Tapi memang untuk semuanya sih sehat, aman. Bahkan juga Melita masih rajin telepon, chatting bahwa she's good, everything's well, bla bla bla, baik-baik aja. Jadi nggak apa-apa sih. Jujur kalau pesen sih nggak ada, karena
dari Melita sendiri juga, Melita yakin Melita sembuh, Melita sehat, dan memang Tuhan menjawab itu. Melita sembuh, Melita sehat, dan memang yang terbaik dari Tuhan. Menepi dari duka mendalam yang menyelimuti hati opung dari mendiang Melita. Lantas, seperti apakah pengakuan sang kekasih terkait rencana pernikahannya dengan Melita di tahun depan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Mendalam atas meninggalnya Melita Sidabutar juga dirasakan oleh sang kekasih Pendeta Glenn Immanuel. Ia merasakan indahnya kebahagiaan sebagai pasangan kekasih tiba-tiba sirna ketika kepergian Melita mengakhiri kisah cinta mereka. Apalagi Pendeta Glenn pun mengungkap, sejak tahun lalu keduanya pun sudah merencanakan untuk menikah di tahun depan. Bahkan sudah meminta restu dari orang tua. Tapi rupanya Tuhan pun punya rencana yang berbeda untuk Melita, di mana Melita dipanggil lebih dulu pada tanggal 8 April 2024 dan menyisakan duka bagi sang kekasih yang ditinggalkannya. Ya, benar. Jadi Januari sempat bicara sama papa mama untuk mau ada keseriusan di tahun depan. Jadi udah minta izin ke papa mama untuk jenjang yang selanjutnya. Papa mama juga izinin. Kenal sama Melita tuh cukup lama karena dulu kami pelayanan di satu gereja di Tiberias bersama-sama, tapi memang kita baru menjalani hubungan spesial mungkin 3 tahun belakangan ini kali sih. Feeling pasti nggak pernah ada orang yang punya feeling untuk kehilangan pastinya. Jadi kalau feeling nggak pernah ada. Yang kami mau, kami tetap mau sama-sama sampai kami tua nanti. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah pasti. Kalau ceritain kenangan Melita cukup banyak ya, dan sampai sih semuanya membawa kebahagiaan, sama seperti yang mungkin orang lihat semua. Melita membawa banyak kebahagiaan buat semuanya, dan terutama juga khususnya saya. Kalau ceritain sih banyak banget, tapi semuanya kebahagiaan. Melita 23 tahun, tapi memang pikirannya jauh lebih dewasa, tapi kelakuannya lebih muda. Lucu sekali orangnya. Lucu sekali, membawa kegembiraan, kebahagiaan buat saya pribadi, juga buat keluarga, juga buat teman-teman sekitar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.